Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Tergantung sih Bapak nontonnya kapan. Perkenalkan, nama saya Ray Emanuel Mulia dan saya biasa dipanggil Ray. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman web HTML. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, langsung aja kita lanjut ke materinya. Yaitu pertama, kita harus tahu dulu nih, apa itu HTML? Nah, HTML ini adalah bahan dasar yang digunakan untuk membuat atau mengatur konten di web. Nah, HTML ini juga itu berisi struktur pada halaman web dengan menggunakan tag atau markup. Nah, terus HTML ini juga bisa diakses melalui banyak-banyak media nih. Contohnya seperti Google Chrome, Safari, Opera, Yandex, dan lain-lalah sebagainya. Nah, terus HTML ini juga dibagi menjadi 3 lagi, yaitu satu struktur, kedua itu ada presentation, dan ketiga itu ada dinamisme atau action. Pertama itu ada struktur, yaitu HTML itu sendiri. Terus kedua itu ada presentation, yaitu CSS. Dan ketiga itu ada dinamisme atau action, yaitu JavaScript. Oke, sekarang langsung kita bahas satu-satu ya. Pertama itu ada HTML. HTML ini apa gitu fungsinya? Nah, HTML ini fungsinya untuk menyediakan struktur dasar. Dan dengan HTML ini juga pengguna mendapatkan lebih banyak informasi gitu. Nah, kedua itu ada CSS. Nah, CSS itu buat apa sih? CSS itu untuk mendandani dan memperindah tampilannya. Dengan CSS ini juga informasinya disajikan dengan cara menarik dan mudah dibaca. Jadi dengan CSS ini tampilan HTML kita jadi lebih bagus gitu, jadi tidak monoton atau tidak bosan gitu. Tiga itu ada JavaScript. JavaScript ini buat apa sih? JavaScript itu untuk menambahkan interaktivitas dan fungsionalitas. Nah, terus dengan JavaScript ini juga pengguna itu dapat berinteraksi dengan halaman web secara dinamis. Nah, HTML ini juga memiliki 3 komponen. Apa yaitu? Yaitu ada elemen, ada atribut, dan terakhir ada value atribut. Kita bahas satu-satu ya. Pertama ada elemen. Elemen ini fungsinya apa sih? Jadi fungsi elemen itu untuk komponen dasar dalam HTML yang membentuk struktur dan konten di halaman web. Nah, jadi elemen ini juga adalah komponen dasarnya dalam HTML gitu. Dia membentuk struktur dan konten pada halaman web itu sendiri. Nah, kedua itu ada atribut. Apa itu atribut? Atribut itu adalah informasi tambahan yang diceritakan dalam teks HTML untuk memberikan lebih banyak detail tentang elemen tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan detail. Yang ketiga ada value atribut. Apa itu value atribut? Value atribut itu adalah data yang diberikan kepada atribut dalam teks HTML, dan nilai atributnya juga ditempatkan dalam tanda kutip setelah nama atribut. Nah, sekarang ada struktur dasar HTML gitu. Nah, sekarang kita masuk ke struktur dasar yang pertama, yaitu ada HTML. Nah, HTML ini adalah elemen root dari dokumen HTML gitu. Yaitu jadi awalan ya untuk memulai dalam pembuatan HTML gitu. Nah, terus kedua itu ada head. Head itu adalah bagian yang berisi informasi tentang dokumen seperti metadata dan title. Jadi head itu adalah informasi yang isinya tuh informasi gitu tentang dokumen-dokumen tersebut. Terus ketiga itu ada title. Title ini adalah judul ya, judul halamannya ditampilkan dalam tab browser. Itu untuk title. Terus untuk body itu adalah bagian utama dari halaman yang berisi konten yang terlihat oleh penggunanya. Nah, terus kita lanjut ke dalam atribut dari HTML ini. Nah, atribut juga memiliki 3, yaitu ada href, src, dan alt. Kita bahas satu-satu ya. Pertama itu ada href. Href ini apa sih? Nah, href ini digunakan dalam tag A untuk menentukan URL ya. Nah, jadi href itu dipakai biasanya di tag A gitu. Nah, terus kedua itu ada src. Nah, ini tuh untuk digunakan dalam tag image. Nah, ini juga untuk menentukan sumber dari gambarnya ya. Gambar yang kita upload gitu. Jadi itu buat nentuin sumber dari gambarnya gitu. Terus ketiga yaitu ada alt. Nah, alt ini untuk menyediakan deskripsi alternatif untuk gambar. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam komponen-komponen HTML yang lainnya.
Nah, pertama itu ada H1. Apa itu H1? Nah, H1 itu berfungsi untuk menentukan judul utamanya ya. Sebenarnya H1 sampai H6 itu hampir sama, yaitu H1 untuk menentukan judul utama, H2 untuk menentukan subjudul, H3 untuk menentukan sub-subjudul, H4 untuk menentukan judul tingkat 4, H5 untuk menentukan judul tingkat 5, dan H6 untuk menentukan judul tingkat 6. Nah, tapi kita bahas H1 dulu ya. Nah, kita ambil contoh proyek yang kemarin ya, yaitu profil saya, profil Ray. Nah, H1 ini untuk menentukan judul utamanya ya. Ini H1 nih. Jadi judul utama dari HTML saya itu yaitu nama saya Ray Emmanuel Mulia. Nah, itu untuk judul utamanya nih. Jadi pas kita klik nih HTML-nya, judulnya yang keluar, judul utamanya itu ya, judul utama yang keluarnya itu yaitu ini, nama saya Ray Emmanuel Mulia. Gitu. Nah, terus kita lanjut adalah ada P. Nah, P itu buat apa sih? P itu untuk menandai paragraf gitu. Contohnya P ini adalah paragraf pertama gitu. Nih, contohnya seperti ini. Nah, itu untuk komponen P. Terus ketiga itu ada strong. Nah, strong ini buat apa sih? Strong itu berfungsi untuk menandai teks yang penting atau tebal. Contohnya seperti ini. Nah, strong ini juga, jadi strong ini tuh untuk menandai teks yang penting gitu, yang harus diingat oleh kita gitu, jadi yang penting. Nah, ini untuk contoh teks strong yang tadi ya. Nah, ini tuh jadi strong ini seperti yang tadi saya bilang, strong ini itu adalah untuk menebalkan teks yang penting gitu. Misalnya ini kita tebalkan, ini contoh teks strong, nanti keluarnya bakal kayak tadi gitu. Terus ada EM nih. EM ini fungsi buat apa sih? Nah, EM ini fungsinya tuh, nah jadi teks penting ini tadi dengan cara dimiringkan gitu teksnya, supaya seperti ini. Nah, seperti itu untuk EM ya. Nah, kalau kita tulis kayak gini, nanti keluarnya itu bakal jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Terus ada B juga nih. B ini hampir mirip sama strong, itu menandai teks tebal. Tapi B ini tuh menandai teks tebal dengan kata yang tidak semantik gitu, atau tidak terlalu penting lah gitu. Nah, contohnya itu ada I gitu. I itu buat sama gitu seperti B gitu. Itu untuk memiringkan teks tapi dengan makna tidak semantik. Terus tuh ada U ya. U itu untuk menandai kata dengan garis bawah. Nah, kita langsung aja lihat untuk contohnya ya. Kita tutup ini, kita tulis U, itu tutup kurung, kita tulis samain aja ya. Ini contoh teks underline. Nah, jika kita tulis kayak gini, nanti itu bakal keluar seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut. Sekarang itu ada S nya. S itu untuk mencoret kata yang kita ingin coret. Jadi itu biasanya dipakai untuk kata yang salah tapi kita tuh nggak mau menghapus gitu, jadi coret aja gitu. Contohnya seperti ini nih. Oke, sekarang kita lanjut. Kita tulis ya, tutup buka, kita tulis S, tulis. Nah, habis ini kita tulis sama aja kita tadi, ini teks yang, nah biasanya itu ini teksnya yang dihapus gitu, yang udah dihapus itu, yang di delete ya, di delete. Nah, tulis seperti ini nih. Nah, kalau kita tulis kayak gini, itu bakal keluarnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke superscript dan subscript. Oke, langsung aja kita kasih pengertiannya ya. Nah, kita ambil dari project yang kemarin ya, yaitu project membuat tabel periodik nih, yang baru-baru aja nih ya. Kita ambil ke sub, misalnya kita ambil ke sub 90 nih. Nah, jika kita tulis kayak gini, sub 90, nah hasilnya itu bakal jadi seperti ini nih ya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, hasilnya itu mana 90. Nah, akan jadi seperti ini nih. Jadi dia tuh di atas gitu, jadi dipangkat gitu. Tuh, jadi seperti ini. Nah,
Nah, kalau sub ini bisa kita tulis subtorium. Nah, ya ini kita tulis sub nih, subtorium. Nah, jika kita tulis ini, maka yang keluar itu bakal seperti mana tadi 90. Nah, ini nih. Tuh, jadi ini tuh di bawah gitu. Jadi kalau sub itu superscript itu menjorok ke atas, dan kalau subscript itu tuh menjorok ke bawah gitu. Jadi superscript itu ke atas dan subscript itu ke bawah. Nah, sekarang ada BR ya. BR itu buat apa sih? Nah, BR itu untuk menyisipkan baris baru dalam teks gitu. Nah, kita langsung aja contohnya ya. Nah, sebagai contoh nih, ini masih sama ya project yang tabel periodik. Nah, kita bisa kita tulis ini. Ini kan udah sampai Raymond Memoria. Terus kita tulis BR di sini. Kita tulis lagi bawahnya 14 nih misalnya. Jadi itu buat baris baru gitu dalam teks. Jadi itu buat baris baru dalam teks. Ya contohnya, ya kita tulis BR di sini. Nah, hasil itu bakal jadi kayak gini nih. Jadi si 14 ini tuh sama 19 itu tuh jadi di bawahnya gitu. Nah, ini sebutnya BR gitu. Jadi dia tuh masih baris baru gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada center. Center itu untuk mengubah objek apapun menjadi ke tengah gitu. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut, itu ada ancor atau A. Nah, contohnya seperti ini nih. Yaitu kita pakai A href itu misalnya link YouTube nih, atau link apapun nih. Nah, terus misalnya kita tulis bawahnya kunjungi link ini. Nah, terus kita kasih penutup. Nah, ini tuh buat jadi kalau kita pencet link ini, misalnya kita pencet, bakal keluar gitu YouTube-nya. Nah, terus ada href nih, href yang ini nih. Nah, href ini juga sebagai tujuannya gitu dalam linknya. Misalnya A nih ya, yang tadi itu href tuh tujuannya gitu. Oh, ini linknya. Jadi kita klik. Nah, habis kita klik kita langsung ke halaman linknya. Nah, terus itu ada li, itu tuh menandai item dalam daftar ya. Contohnya seperti ini nih. Ini kita tulis li Kacamata Renang. Terus kita tulis bawahnya juga li pakaian renang, li topi renang, dan li pelampung. Dan hasilnya itu bakal seperti ini. Nah, itu tuh fungsi dari li ya. Terus kita itu ada all nih. All ini untuk menandai daftar akhir, awal dan akhir secara terurut gitu. Jadi all ini sebagai awal dari li ini, terus akhirnya kita pakai all lagi gitu sebagai penutupnya gitu. Nah, mungkin itu saja yang saya pakai dalam membuat proyek-proyek sebelumnya dan yang sudah kita pelajari sampai sekarang di semester ganjil ini. Kalau ada yang kurang mungkin bisa dimaafkan ya Pak Mus, dan saya juga ingin meminta maaf karena saya tidak bisa merekam layar dari komputernya itu, karena komputer saya tidak punya kamera dan saya tidak punya mic juga gitu. Dan dari semua itu saya dapat mengambil kesimpulan nih bahwa HTML ini tuh adalah markup yang digunakan untuk menyusun website gitu, untuk menjadikan website gitu. Nah, itu adalah HTML. Nah, jadi tujuan HTML ini juga sebagai fondasi gitu dalam membuat website gitu. Nah, HTML ini juga digunakan untuk mendesain tampilannya di halaman web gitu. Jadi HTML ini juga tujuannya itu untuk menjadi fondasi gitu dalam kita membuat website. Dan dengan HTML juga kita dibantu untuk membuat website yang lebih menarik dan cantik gitu. Dan HTML juga berfungsi untuk menyampaikan informasi melalui website yang telah kita buat gitu. Nah, jadi itu tujuan dari HTML. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga Pak Mus bisa mengerti ya. Terima kasih.